Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Ini pembacaan untuk pilih kartu atau pilih batu kristal. Pembacaan ini berlaku kapan saja ketika kamu menonton video ini. Jadi tidak terbatas oleh waktu. Ketika video ini muncul di beranda kamu, maka bisa saja ada pesan yang harus tersampaikan ke kamu ya. Dan tema yang akan saya tarik dan baca di sini adalah bagaimana perasaan dia selama ini kepada kamu. Mungkin saat ini kamu bertanya-tanya tentang pasangan kamu. Bagaimana sih perasaan dia sesungguhnya kepada kamu? Jadi kamu boleh mengikuti pembacaan kartu tarot ini, disimak dari awal sampai akhir. Ini boleh diikuti oleh kamu yang saat ini masih berkomunikasi dengan dia atau sudah tidak berkomunikasi. Silakan kamu pikirkan saja nama dan wajahnya di pikiran kamu. Mudah-mudahan ini membantu dan mudah-mudahan ini resonate ya. Karena ini pembacaan general, tidak menyinggung energi kamu secara personal, maka bijaklah dalam menyikapi. Kalau kamu memang sangat ingin dibacakan secara personal, maka silahkan ajukan personal reading berbayar ya, dengan deep reading, atau jika kamu membutuhkan advice lainnya silahkan konsultasikan dulu dengan saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia. Jangan lupa di follow, atau channel YouTube New Kristal Tarot Reader. Pada semua video di sana, di channel itu saya buat nomor WhatsApp dan nomor Telegram pada deskripsi video-videonya. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, hai, saya Kak Tika, selamat bergabung. Jangan lupa aktifin dulu tombol subscribe dan notifikasinya agar kedepannya kamu mendapatkan bell ketika channel ini post video terbaru ya. Bagaimana perasaan dia selama ini kepada kamu? Oke. Kamu bisa pilih satu, ini batu kristal love yang berwarna coklat dan putih ya. Dan ini warna putih. Dan yang ini warna hijau. Oke. Kamu silakan pilih yang mana menurut intuisi kamu atau menurut ketertarikan kamu dengan batunya, karena bisa saja ketertarikan kamu dengan batu ini adalah salah satu feeling atau intuisi ke kamu ya. Oke, jika kamu membutuhkan waktu lebih lama untuk meditasi, pause dulu videonya. Oke, kamu juga boleh menonton video ini dari awal sampai akhir dengan melihat atau mendengarkan pembacaan kartu tarot ini seluruhnya dengan memikirkan orang satu persatu terkait dengan perasaannya kepada kamu ya. Oke, saya akan mulai dari kartu yang paling deket, warna coklat putih. Ini saya simpan dulu. Bagaimana perasaan dia selama ini kepada kamu? Grief. Kemudian di sini ada wake up call. Kemudian di sini ada soulmate. Wow. Kamu dengan orang ini sepertinya soulmate. Kartu soulmate keluar ya. Saya lihat lebih dalam dari kartu tarotnya. Bagaimana perasaan dia selama ini kepada kamu? Untuk pemilih batu pertama, Four of Cups. Ada Ace of Wands, kemudian ada Queen of Wands, dan ada Three of Pentacles. Ini saya giniin dulu supaya energinya dapat ini ya.
Ya, 2 kartu lagi di sini. Ada Page of Cups dan juga Nine of Cups. Oke. Untuk kamu yang memilih kartu pertama, di sini ada grief ya. Sebenarnya kalau dikatakan sedih ya, tertekan ya, dia selama ini tertekan dengan kamu karena di sini kamu sepertinya gak sabaran, karena kalau kamu mau sesuatu kamu itu pengennya diturutin, kemudian kalau kamu ingin dijemput atau ingin menyuruh dia melakukan sesuatu, maunya kamu cepet-cepet, wake up call. Jadi kamu selalu membangunkan dia atau nge-trigger dia dengan cepetan dong, lama banget sih, atau ya seperti perpacuan ya antara dirinya dan juga waktu di sini. Ada Four of Cups dan Age of Wands. Sebenarnya di sini dengan Four of Cups ini terlihat ada kesedihan dan ada kesel ya. Dia sering kesel sama kamu karena itu tadi, kamu selalu memaksa dia untuk cepat dan selalu berpacu dengan waktu. Tapi kamu dan dia ada soulmate ya. Jadi dia itu ngerasa kamu itu adalah pasangan jiwanya. Kalau nggak ada kamu, dia ngerasa sepi dan kosong. Nggak ada yang mendesak dia, nggak ada yang nyuruh dia cepet atau mendorong-dorong dia di dalam kehidupan dia. Ada Age of Wands, dia inginkan komunikasi yang lancar dan intens dengan kamu. Dia ingin kamu jujur, kalaupun kejujuran dari kamu itu menyakitkan dan menyedihkan bagi dia, tapi kejujuran kamu adalah yang utama. Ada Queen of Wands dan Three of Pentacles. Dia inginkan selalu negosiasi ataupun berbicara dari hati ke hati. Dia ingin selalu memperbaiki setiap kesalahan yang dia lakukan dan selalu ingin memaafkan kesalahan-kesalahan kamu di sini. Page of Cups dan Nine of Cups. Saya merasakan selama dia bersama dengan kamu, dia terus mengamati kamu dan terus mempelajari karakter kamu. Dan semakin dia mengenal kamu lebih dalam, semakin dia sayang dan nyaman bersama dengan kamu. Karena walaupun kamu luarnya keras, kadang kata-kata kamu itu terlalu tegas, terkesan didengar orang itu seperti ngegas ya. Tapi sebenarnya kamu punya hati yang benar-benar membuat dia nyaman. Soulmate ya, cukup kuat di sini. Dia ingin bersama dengan kamu sampai kapanpun, dalam kesedihan maupun dalam kebahagiaan. Dia akan terus mempelajari dan selalu menggali informasi tentang kamu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai. Ya, untuk saat ini dan sebelumnya perasaan dia tetap sama, tidak berkurang. Kesel itu tetap ada, marah itu tetap ada, tapi karena di sini marahnya, keselnya selalu sering dengan cepat dikomunikasikan. Misalnya marahnya sebentar, kemudian ya langsung seperti biasa, nggak diem-dieman atau nggak ngambek-ngambekan, maka dia ngerasa semuanya bisa teratasi. Pantangan bagi dia adalah ngambek yang cukup lama. Dia nggak suka itu. Jadi kalau kamu diam, kalau kamu ngambek, lebih baik komunikasikan ada apa yang harus dia lakukan. Kalau kamu di sini ngambek, diam, dia malah pusing, dia malah tertekan dengan itu. Jadi lebih baik kamu marah, lebih baik kamu itu keras dan tegas daripada kamu lembek. Dia nggak suka yang seperti itu ya. Oke, ini perasaan dia kepada kamu. Hal-hal lainnya adalah dia tahu di sini bahwa kamu itu walaupun tegas, tapi Queen of Wands ya, kamu punya kasih sayang yang memberikan dia kebebasan. Jadi dia ngerasa bebas berkreasi, bebas berekspresi bersama dengan kamu. Nah, kalau ditanya nyaman enggaknya dia bersama dengan kamu, saya lihat dia di sini sangat nyaman dengan Nine of Cups, tapi ada ketertekanan, yaitu ketertekanan dari karakternya kamu. Jadi, apakah kamu perlu memperbaiki atau tidak? Ya, itu kembali kepada dengan kamu ya. Karena ini pembacaan general, mungkin ada hal-hal yang perlu digali dari diri kamu dan dari pasangan kamu.
So, saya pikir cukup sampai di sini. Kalau kamu ingin dibacakan lebih dalam terkait dengan energi yang saya bacakan ini, silakan ajukan deep reading dengan saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia. Oke. Saya pikir cukup untuk pembacaan yang pertama. Kita akan lanjut untuk pembacaan batu kedua atau kartu kedua. Bye. Oke, untuk yang kedua di sini ada batu kristal love berwarna putih. Oke. Untuk kamu teman-teman yang memilih batu kristal love putih, kita lihat bagaimana perasaannya selama ini kepada kamu. Ada perseverance, kemudian ada harmoni, kemudian ada have faith. Oke, saya akan ambil lagi dari kartu tarotnya. Bagaimana perasaannya kepada kamu selama ini? Ada Ace of Swords, kemudian ada Page of Pentacles. Ada Ace of Cups dan juga Temperance. Ada The Chariot dan juga Nine of Wands. Oke, perasaan dia kepada kamu selama ini dengan perseverance, di sini ada ketekunan ya. Jadi sebenarnya dia fokus sekali terhadap hubungannya dengan kamu, apalagi di sini harmoni. Dia ngerasa harmoni sekali dengan kamu. Dia ngerasa kamu dan dia itu pasangan yang cocok gitu ya. Di sini ada Page of Pentacles ya. Jadi sepanjang hubungannya dengan kamu, dia akan terus stalking kamu, memperhatikan kamu kemana aja, dan kamu itu temannya siapa aja. Di sini ada seperti konsentrasi yang penuh terhadap diri kamu, takut kehilangan kamu, takut kamu melenceng dari jalur ya, sehingga terkadang dia merasa terlalu keras mempertahankan kamu, terlalu keras menggenggam kamu, dan dia takut kamu itu tertekan dengan sikap dia yang sepertinya overprotective terhadap kamu ya. Terkadang muncul juga sih pikiran-pikiran buruk dia takut kamu di sini dimanfaatkan teman-teman kamu atau dimanfaatkan laki-laki atau perempuan yang lain ya, karena kamu di sini sepertinya adalah seseorang yang mudah sekali dipengaruhi. Jadi dia di sini ada kecenderungan overprotective yang sangat besar terhadap kamu. Ace of Cups dan Temperance. Sebenarnya harapannya sangat besar sama kamu. Kalau kamu dan dia di sini belum menikah, dia sebenarnya ingin menikah dengan kamu. Tapi banyak tantangan dan banyak rintangan ya di dalam hubungan kalian berdua, sehingga dia harus bersabar, harus lebih bersabar terhadap keinginan ataupun harapan dia yang besar ini. Ada hal-hal yang memang harus diselesaikan lebih dulu agar di sini bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Ya, dia harapannya sangat besar terhadap kamu, dan dia juga ngerasa kamu itu harus lebih bersabar juga terhadap dia. Mungkin dia saat ini belum bisa mengambil keputusan tegas terhadap kamu. Kamu yang menginginkan hubungan berkomitmen mungkin saja ya. Nah, untuk kamu yang sudah menikah saat ini, perasaannya kepada kamu saat ini udah ngerasa kamu itu miliknya dia. Jadi tidak ada hal-hal yang perlu untuk ditakutkan, tapi di sini dia perlu untuk menjaga keharmonisan. Ada perseverance ya, mungkin saat ini harus fokus kepada finansial aja, sehingga mungkin ada hal-hal untuk masa depan yang harus dipersiapkan saat ini. Okay. Kalau ada keinginan-keinginan kamu yang kamu katakan kepada dia, maka di sini dia harapannya kamu itu sabar. Jangan mendesak-desaknya, karena have faith di sini terlihat dia sudah berusaha dan berupaya mewujudkan keinginan dengan kamu.
tapi mungkin rezekinya aja yang belum ada. Ya, The Chariot dan Nine of Wands di sini dia inginkan ya kamu itu jangan terlalu banyak teman, jangan terlalu membuka diri lah kepada orang-orang di luar sana. Gak perlu kamu punya banyak teman karena dia bisa jadi teman kamu, dia bisa jadi sahabat kamu juga, pasangan kamu ini ya. Karena dia ngerasa kalau kamu punya banyak teman, kamu semakin ngawur, semakin ada aja permintaannya, semakin gak terkendali gitu ya. Mungkin kamu di sini mengikuti ajakan dari teman kamu, mengikuti trendinya dari teman kamu, gaya hidupnya teman kamu. Jadi dia ngerasa terkadang pusing kalau terlalu mengikuti keinginan kamu di sini ya. Oke. Nah, untuk energinya dia saya lihat lebih dalam. Nine of Wands. Jadi kalau marahan itu kalian seringnya diam-diaman. Terkadang sulit untuk mengendalikan emosional juga ya. Di sini seperti ada kompetisi, peperangan, mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah di sini kalau bertengkar. Mungkin yang feminin di sini ngerasa harus menang dan maskulinnya harus mengalah gitu. Sementara inti dari konflik atau pertengkaran kalian di sini sebenarnya harus menyatukan visi dan misi. Tapi ketika kalian bertengkar di sini seperti ingin menjatuhkan satu dengan yang lainnya ya. Jadi Hephaestus di sini mengatakan jangan terlalu keras terhadap hubungan ini karena hubungan ini seharusnya dengan temperance harus selembut mungkin atau se-fleksibel mungkin. Tidak perlu terlalu saling mengalahkan atau tidak ada yang perlu ditakutkan untuk tersaingi di dalam hubungan ini. Oke. Ya, itu tadi perasaannya kepada kamu yang memilih kartu kedua dan batu kristal putih. Kalau kamu ingin dibacakan deep reading lebih dalam terkait dengan energi perasaan dia terhadap kamu, lebih resonate tentunya kalau personal reading ya, silahkan ajukan deep reading dengan saya. Lihat di Instagram Crystal Tarot Indonesia atau channel New Crystal Tarot Trader, ada nomor WhatsApp dan nomor Telegram yang bisa kamu hubungi ya. Saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, share. Bye. Oke, kita lanjut untuk kamu yang memilih batu kristal berwarna hijau ini ya. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana sih perasaan dia selama ini kepada kamu, di sini ada despondence ya. Kemudian ada vulnerability. Oke, kemudian ada unleash your creativity. Oke, saya lihat lebih dalamnya bagaimana perasaan dia kepada kamu selama ini. Dua kartu di sini ada Justice dan Page of Cups. Ada The Hierophant dan Seven of Pentacles. Dan ada Nine of Wands dan Six of Wands ya, dua kartu di sini. Oke, untuk perasaan dia kepada kamu, ini pembacaan general, tidak menyinggung energi secara personal sekali lagi ya. Jadi jika kamu ingin dibacakan secara personalnya, lebih baik personal reading berbayar untuk lebih resonate-nya ya. Di sini ada despondence, vulnerability, dan unleash your creativity. Sepertinya perasaan dia saat ini sedih banget ya, karena dia merasa selama ini hubungannya dengan kamu sangat rentan, udah retak atau genting di sini. Jadi dia ngerasa memang tidak ada harapan untuk bisa meneruskan hubungannya bersama dengan kamu.
Despondensi ini mengatakan bahwa dia udah kacau, benar-benar kacau di sini. Seperti nggak tahu harus mengambil keputusan apa, tapi semakin dia mengulur-ulur waktu, semakin membiarkan diri dia larut dalam hubungan ini, semakin rentan aja, semakin kayak ngerasa nggak ada rasa apa-apa lagi gitu di dalam hubungan ini. Dan unless your creativity ini dia mendapatkan dorongan di dalam dirinya untuk mengakhiri hubungannya dengan kamu. Jadi kalau ini nggak resonate, artinya bukan energi kamu ya. Ada sebagian yang memilih kartu ini mungkin saat ini sedang dalam proses perceraian, ya, sedang mencoba mempelajari masalahnya. Mungkin di sini berbicara dengan seorang lawyer atau konsultasi ya ke konsultan pernikahan, atau ada yang menghubungi seorang coach untuk mencari tahu apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau bagaimana ke depannya, karena kamunya sendiri juga ngerasa perbedaan yang cukup banyak dengan dia. Ada the Hierophant, kamu ngerasa dikendalikan oleh sesuatu yang seperti bukan diri kamu sendiri, dan dia juga seperti itu. Mungkin sebagian kamu di sini ada yang sudah berpisah dan berbeda negara, atau memang di masa sebelumnya kalian berdua sudah berbeda keyakinan atau berbeda usia yang cukup jauh saya lihat. Ya. Dan sepertinya di sini ada Seven of Pentacles. Dulunya kalian di sini memaksakan untuk bersama, ngerasa bahwa kalian bisa mengatasi masalah perbedaan ini. Tapi seiring dengan waktu, ngerasa ini sepertinya udah semakin rentan aja. Semakin banyak aja masalah yang muncul. Nah, di sini ada Hierophant dan Seven of Pentacles. Sepertinya memang kamu ataupun dia saat ini menunggu kesempatan untuk bisa bertemu, untuk mengatasi, seperti mengambil jalan tengah ya. Mungkin saat ini kalian juga udah berpisah. Dia berbeda negara dengan kamu saat ini, atau berbeda kota ya, karena udah berpisah, tapi sedang mencari keputusan di sini. Sedang mengupayakan kepastian hukumnya, entah kepastian hukum perceraian atau kepastian hukum tentang harta bersama, hak-hak anak bisa saja di sini karena ada despondence ya. Atau di sini terkait dengan, kalaupun belum menikah, maka ini terkait dengan kepastian. Berakhir nggak? Memang benar-benar nggak mau lagi atau bagaimana? Nah, seperti itu ya. Nah, dengan Nine of Wands dan Six of Wands, sepertinya salah satu di sini, entah kamu ataupun dia, menutup komunikasi. Ini yang membuat kamu bertanya-tanya, maunya apa sebenarnya? Kenapa dia menutup komunikasi? Kenapa dia seperti nggak balas chat kamu atau WA kamu ketika kamu mempertanyakan bagaimana kalau memang kita putus? Ya udah nggak apa-apa, tapi dia seperti menggantung ya, tidak memberikan penjelasan kepada kamu. Dengan Six of Wands, sebenarnya di sini dia ingin mencari kemenangan di posisinya saja. Jadi memang saat ini dia tidak ingin berkomunikasi dengan kamu karena ada rasa takut, ada rasa sedih juga, dan ada rasa sensitif. Ketika dia berkomunikasi dengan kamu, dia nggak bisa menebak perasaannya sendiri, sehingga lebih baik dia di sini tidak berkomunikasi dengan kamu. Mungkin di sini menggunakan jasa lawyer atau jasa pengacara atau jasa perwakilan ya. Kamu hanya bisa berbicara dengan wakilnya saja atau siapa gitu ya. Kamu nggak bisa berbicara langsung kepada dia. Sebenarnya dia memang menutup diri karena takut bicara sama kamu. Kamu ngerasa dibatasi saat ini. Six of Wands. Dia ingin memenangkan kepastian hukum. Jadi kalau di sini ada proses hukum tentang hak anak, dia ingin menang, mendapatkan hak anak. Kalau di sini ada tentang harta bersama, dia ingin menang. Kalau di sini dia ingin menceraikan kamu, ya dia ingin berhasil menceraikan kamu. Dia benar-benar menutup komunikasi agar tidak ada mediasi, agar tidak ada seperti tidak ada kesempatan untuk kamu memperbaiki hubungan ini. Mohon maaf, mungkin ini tidak resonate untuk semuanya ya. Jadi kalau kamu ingin benar-benar deep reading, membacakan energi kamu, jika memang ini resonate dan lebih dalamnya, maka kamu boleh personal reading dengan saya.
melalui kamu lihat Kristal Tarot Indonesia Instagram ya, atau channel YouTube New Crystal Tarot Reader. Kamu boleh lihat pada deskripsi video ya, dengan saya Kak Tika. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Salam, bye.